Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ans Creative Channel. Saat ini saya akan membahas tentang secara ringkas ya teman-teman. Saya akan membahas tentang apa itu comb filter. Karena banyak teman-teman yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan comb filter, atau belum ada yang tahu tentang apa itu comb filter. Nah, comb itu teman-teman, itu sisir ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya comb ya. Ya, sisir untuk menyisir rambut kita. Nah, comb filter itu saya bisa analogikan gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini comb filter. Bisa dikatakan ada delay di situ, ada delay terjadi di situ. Atau sorry teman-teman, bukan delay ya. Ada cancellation di situ, ada cancel di situ. Sehingga spektogramnya pada misalnya kalau kita menggunakan mic RTA kemudian menyalakan pink noise, akan jadi seperti ini, kelihatan di gambar smart life kita ya. Itu convert, bisa ada delay di situ, ada juga bisa cancellation di situ, ada cancel. Nah teman-teman, yang akan saya coba perlihatkan teman-teman bagaimana comb filter itu terjadi adalah saya contohkan seperti ini ya. Memang gambarnya agak sedikit ya, terkesan asal-asalan, tapi saya hanya mau menjelaskan lewat gambar ini ya teman-teman. Comb filter itu terjadi ketika misalnya ada separasi atau ada space yang terjadi antara dua buah kabinet ini ya, dua buah kabinet ini. Karena itu sangat berpengaruh pada produksi suara dari sebuah loudspeaker ya teman-teman. Nah misalnya ini aktif ya, misalnya aktif, kita sejajarkan seperti ini. Ini comb filternya ini mungkin akan tidak terlalu berasa, tetapi ketika waktu kita menyalakan smart kemudian kita pink noise kan, maka akan ada yang muncul gambarnya seperti ini ya, hampir seperti ini ya, walaupun tidak se ekstrim ini ya teman-teman. Nah bagaimana untuk menguji comb filter tersebut? Maka misalnya ya, satu buah kabinet ini kita geser ke sampingnya, maka akan terjadi sebuah perubahan suara kalau misalnya kita menggunakan pink noise pada mic RTA atau smart live ya teman-teman. Apakah bisa terjadi? Ya, bisa terjadi teman-teman. Makanya kebanyakan saya menonton sebuah video di YouTube mengatakan bahwa sebuah monitor itu kebanyakan dipakai oleh orang-orang pro audio ya. Makanya jangan heran kalau misalnya kabinet saja ini, misalnya kalau yang versi yang sangat baik ya, yang baik itu bisa sampai dengan harga ya ratusan juta ya teman-teman, karena memang hasilnya memang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang kedua, misalnya kita geser ke belakang, yang ini kita geser ke belakang, maka hasilnya juga akan lain ya. Itu yang dinamakan dengan comb filter ya. Nah itu bisa bersinggungan dengan yang dinamakan dengan ada delay atau ada cancellation di situ. Nah kalau misalnya seperti itu, bagaimana cara untuk mengatasinya? Saya menyarankan misalnya monitor itu ya hanya digunakan satu cabinet speaker saja teman-teman, agar supaya meminimalisir ya meminimalisir comb filter. Comb filter itu ya teman-teman bisa merasakan misalnya dia tidak stereo ya teman-teman, tidak stereo, atau misalnya waktu kedatangan dari speaker A kemudian speaker B itu tidak bersamaan, maka disitulah kita harus mendelay sebuah speaker. Tetapi teman-teman, mendelay sebuah speaker itu, sebuah kabinet speaker itu, dia akan merubah karakter teman-teman. Kadang misalnya begini, speaker A itu berada pada jarak 50 meter dari FOH. Kemudian speaker kedua itu berjarak sekitar 100 meter. Maka yang kita perlukan adalah mendelay yang speaker 100 meter itu, agar supaya sama bunyinya
sama waktu kedatangannya dengan speaker yang 50 meter. Yang di delay harus yang 100. Nah, ketika kita mendengar yang speaker jaraknya yang 50 meter itu misalnya ya, itu akan terasa seperti tidak keluar suaranya, teman-teman. Saya yakin itu. Coba teman-teman perhatikan ya. Yang hanya kedengaran itu speaker yang jaraknya 100 meter ketimbang yang 50 meter. Bahkan di pendengaran manusia yang speaker jaraknya 50 meter itu seperti tidak ada suaranya, teman-teman. Ya, itu. Nah, dalam pembuatan box speaker ya, saya kaitkan ini dengan pembuatan box speaker, teman-teman. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang berekspresi atau berkreasi untuk membuat cabinet speaker itu sendiri. Nah, saya gambarkan ya, teman-teman. Nah, maaf ya. Ini gambar saya tidak terlalu baik ya, teman-teman. Bentar, saya gambarkan gambar yang kedua. Nah, coba kita lihat, teman-teman. Ya, ada yang berbeda di sini ya, teman-teman. Ya, jadi ini yang satu yang A, kemudian yang satu yang B ya. Oke, teman-teman. Nah, banyak dari teman-teman ya yang berpikir bahwa sebuah kabinet itu kalau misalnya dia besar ya, dia besar itu dia juga akan menghasilkan suaranya yang tebal. Tapi ya sesuai dengan kebutuhan saja, teman-teman. Kalau misalnya box teman-teman untuk box mid Anda ingin suaranya lebih tebal ya, mungkin ya untuk dipakai juga low, untuk frekuensi low ya harus membutuhkan ruangan yang cukup bukan cukup besar ya, yang lumayan lah untuk menghasilkan respon low tersebut. Nah, kalau misalnya mid ya, Anda hanya ingin menambah ingin menunjukkan midnya lebih kuat, maka volume dari box tersebut ya harus disesuaikan ya, teman-teman. Untuk secara akustik itu sudah menghasilkan benar-benar murni respon untuk mid dan high-nya ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah seperti ini. Nah, teman-teman, banyak yang membuat boxnya seperti ini. Dia berjarak, teman-teman. Dia berjarak seperti ini. Nah, ini akan terjadi confilter di sini, teman-teman. Nah, saya harus bentar, teman-teman ya. Ya, saya harus menyarankan teman-teman untuk mendekatkan speaker itu atau transducer itu sedekat-dekat ini, teman-teman. Jadi rangka speaker itu ya, ini harus memang bersentuhan ya. Kalau saya ini untuk apa ya, teman-teman? Meminimalisir yang namanya confilter, atau bisa saja yang mengatakan bahwa ada cancellation di situ, ada cancel di situ karena speakernya berjauhan seperti ini. Kenapa yang seperti ini? Saya akan gambarkan, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini kalau misalnya kita membuat dia terlalu jauh ya,
ini terlalu jauh, maka daerah ini dia akan kosong dan ini akan kosong. Makanya teman-teman, kalau misalnya ada audiens di sini, ya di sini, maka audiens itu akan merasa, wah ini kok mic-nya kemana ya? Atau mic-nya tumpul teman-teman. Karena ini pengaruh sudah terlalu sudah terlalu jauh teman-teman. Ya, makanya harus diperhatikan benar-benar bagaimana cara penataan atau pembuatan box speaker yang sebenarnya menurut saya yang benar ya teman-teman, agar supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, kita berjumpa di video part 2.